Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga hari-hari kita hari ini menjadi hari yang penuh sukacita. Tapi tidak ada sukacita di luar Tuhan. Kalaupun ada sukacita yang di dunia ini, itu tidak akan memberikan sukacita yang kekal dalam kehidupan kita. Makanya terus mendengarkan firman Tuhan, maka sukacitamu akan penuh. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-22. Tapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yohanes 16 ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Demikianlah juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tidak ada sukacita yang dapat kita rasakan begitu luar biasa tanpa duka cita. Orang bisa merasakan sukacita karena adanya duka cita. Bagaimana mungkin orang bisa merasakan sukacita kalau hidupnya sebelumnya juga terus bersukacita? Tetapi bila orang dalam hidupnya pernah merasakan dan sering merasakan penderitaan, pergumulan, dan beban yang berat, maka satu waktu dia akan bisa merasakan sukacita yang luar biasa. Karena orang-orang yang bisa merasakan duka citalah yang juga bisa merasakan sukacita itu datang dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan ini mau berbicara kepada murid-muridnya atau kepada kita semua pada saat ini tentang pernyataan Tuhan Yesus. Yesus berkata, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Ini mau menceritakan sebenarnya tentang kematian Yesus yang tinggal sesaat lagi. Yesus akan mati sehingga mereka berduka cita. Tetapi sesaat kemudian, 3 hari kemudian setelah kematiannya, dia bangkit kembali. Sehingga setiap orang, terlebih kepada murid-muridnya, akan bersuka cita bahwa kematian itu ternyata tidak bisa memenjarakan atau memegang daripada kehidupan itu. Dan ini yang mau dinyatakan oleh Yesus kepada kita saat ini. Kalau sesaat ketika Yesus mati, maka semuanya orang-orang yang percaya kepadanya menderita, menangis. Karena apa? Karena melihat kematian Tuhan Yesus. Yesus akan mati, meregang nyawa. Tetapi itu justru jalannya Yesus akan memberikan sukacita kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Karena setelah mati, maka dia akan bangkit. Nah, dari situ, disitulah kesukacitaan atau kebahagiaan daripada orang-orang yang percaya. Bahwa sekalipun dia harus menderita karena percaya kepada Kristus, sama seperti Kristus yang menderita, mati, dan dia bangkit bersukacita, mendapatkan hal yang luar biasa. Demikian juga setiap orang-orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin saat ini kita menderita karena kebenaran. Banyak sekali penderitaan orang-orang yang melakukan kebenaran. Banyak sekali penderitaan orang-orang yang mencintai Yesus, yang mau menyaksikan imannya, menyaksikan Yesus adalah Tuhan. Pada terakhir-terakhir ini, saya tidak tahu kalau dalam YouTube pendek ini sering sekali sampai kepada kita soal apa? Orang-orang yang dari seberang, yang selalu berupaya untuk mengatakan bahwa apa? Tuhan mereka itu satu.
Seakan-akan saudara-saudara mereka mau mengatakan bahwa Tuhan kita tiga. Itu saja kutat-kutat mereka. Dan ini mau berupaya untuk menggagalkan iman kita. Nah, saudara-saudara, terkadang, bahkan bukan terkadang, sering sekali kita harus menderita. Untuk apa? Mempertahankan iman kita. Karena begitu banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dan sering sekali ditampilkan dalam YouTube sekarang, ada begitu banyak orang-orang yang apa? Yang mulai menjadi orang convert atau menukarkan imannya. Untuk orang Islam misalnya menjadi mualaf misalnya. Saya mau katakan kepada kita saudara-saudara, itu sering sekali membuat kita sedih. Sering sekali membuat kita menjadi apa? Ragu-ragu, tidak teguh. Tapi saya mau katakan kepada kita saudara-saudara, percaya kepada Yesus yang sudah mati, yang mengalahkan apa? Mengalahkan kematian itu. Alkitab kita ini sejarah, artinya peristiwa yang nyata. Tuhan menjadi manusia dan dia mati. Kemudian dia bangkit. Dan bagi orang-orang yang percaya saudara-saudara, itu tercatat. Makanya jangan ragu-ragu lagi. Baik karena pernyataan orang bahwa Tuhan kalian tiga dan sebagainya. Nah, ketika kita mau menyampaikan kesaksian kita, ada begitu banyak orang-orang yang membenci. Lihat, gereja sangat susah sekali untuk dibangun. Ada begitu banyak pergumulan orang-orang percaya mau beribadah. Tapi ingatlah, penderitaan saat ini tidak akan dapat dibandingkan dengan sukacita yang akan kita peroleh di waktu yang akan datang bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, biarlah, teguhlah kalaupun kita mengalami penderitaan. Karena ingat, sukacita akan datang. Maka pertahankan imanmu. Terus percaya kepada Yesus. Dan imani bahwa engkau sudah diselamatkan. Ingat, hidupmu tidak akan bisa diselamatkan karena perbuatan baik. Karena upah yang engkau lakukan. Bukan. Tapi karena kematian Yesus Kristus yang mati di kayu salib itu, yang akan membuat engkau bisa diselamatkan. Maka teguhlah dalam imanmu. Duka cita yang kita alami pada saat ini akan Tuhan gantikan menjadi sukacita yang luar biasa. Maka sekali lagi saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Artinya Yesus akan bangkit dan melihat, dan setiap orang-orang percaya akan melihat dia. Memang saat ini kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Tapi ingatlah, harapan kita, kesaksian-kesaksian mereka ini menjadi kesaksian yang hidup bagi kita. Supaya kita yakin dan percaya bahwa dia benar-benar sudah bangkit. Dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Saudara-saudara, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka sukacitanya tidak akan bisa dirampas. Maka saudara-saudara, imani Kristus. Kalaupun engkau menjalani penderitaan pada saat ini, percayalah, sama seperti seorang ibu yang melahirkan anaknya yang begitu menderita. Tetapi setelah dia melalui itu, maka dia tidak ingat lagi penderitaannya. Hanya sukacita yang akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami supaya kami tetap bertahan dalam penderitaan. Karena sama seperti Kristus yang mati, dia menderita. Tapi dia akan bangkit melihat kami. Disitulah kegembiraan, sukacita yang abadi itu akan terjadi. Teguhkan iman kami Tuhan, supaya kami tetap percaya hanya kepada Yesus saja. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari teguh dalam penderitaan karena Kristus. Maka engkau akan merasakan sukacita yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.